Belitung. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam program Open Mic with Mahanaim Pastor. Kembali kita akan belajar firman Tuhan yang akan meneguhkan kita, menguatkan kita, mengenal pribadi Tuhan yang kita sembah dengan lebih lagi. Puji Tuhan, kembali kita akan belajar firman Tuhan. Kali ini saya akan membagikan firman-Nya yang terdapat di dalam 1 Samuel 30 ayatnya yang ke-6. Di sana dikatakan, saya akan bacakan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saya ulangi di bagian terakhir dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Wah, luar biasa ya saudara. Kita belajar banyak dari tokoh Daud ini. Dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia memenangkan pertempuran demi pertempuran dengan pertolongan daripada Tuhan, karena dia benar-benar menaruh hatinya kepada Tuhan. Tetapi saudara, sebagai seorang manusia, bukan hanya perjalanan mulus yang dihadapi, tetapi kadang-kadang memang Tuhan izinkan proses masalah dalam kehidupan seseorang, supaya itu membuktikan bagaimana dia benar-benar menaruh harapannya kepada Tuhan atau tidak. Nah, respon dari seorang Daud, dia sangat-sangat luar biasa saudara. Di tengah-tengah tekanan, kalau kita bisa baca mundur di pasal sebelumnya, di sana diceritakan bahwa Daud bersama dengan sebagian dari rakyatnya, dia pulang kembali ke daerah Ziklag. Nah, ketika mereka sampai ke daerah Ziklag itu untuk bertemu dengan keluarga mereka masing-masing, ternyata mereka tidak menjumpai mereka karena mereka sudah ditawan. Dikatakan di ayat kedua dalam pasal 30, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, baik tua dan muda, telah ditawan oleh orang-orang Amalek. Jadi saudara, perasaan dari Raja Daud bersama-sama dengan rakyat ini sangat-sangat tertekan, ya, sangat sedih, sangat kecewa ketika mereka mau bertemu dengan orang-orang yang mereka kasihi, ternyata sudah dibawa lari oleh para musuh. Bahkan saudara, beban dari seorang Daud ini berlipat kali ganda. Karena apa? Bukan hanya dia memikirkan keluarganya yang ditawan, tetapi dia memikirkan juga rakyat-rakyatnya yang menjadi tanggung jawab dia sebagai seorang raja. Maka di sana, karena rakyatnya begitu sedih ya, begitu mengalami goncangan dalam hati mereka karena mereka ditinggalkan, mereka tidak tahu bagaimana keberadaan anak mereka, keluarga mereka, istri mereka. Di sana mereka pedih hati ya. Mereka sangat tertekan, bahkan dikatakan mereka mau mengambil keputusan untuk melempari Daud itu dengan batu. Wah, bisa dipastikan saudara bagaimana goncangan dalam kehidupan Daud saat itu. Tetapi respon dari seorang Daud ini sangat luar biasa. Dia tidak kecewa dengan Tuhan. Kadang-kadang saudara, sebagai orang manusia biasa, kadang-kadang kebanyakan orang akan mempersalahkan Tuhan dalam kondisi yang sangat sulit, ya kan? Kenapa Tuhan tidak menolong? Kenapa Tuhan melakukan ini? Apa salahku, gitu kan, kepada Tuhan? Tetapi Daud tidak melakukan itu, saudara. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bukan berarti Daud ini sudah kuat, ya, dia tidak bisa lemah. Tetapi kalau kita baca dalam terjemahan yang lainnya, menguatkan kepercayaan ini adalah mendorong dirinya, memberi semangat kepada dirinya untuk senantiasa percaya kepada Tuhan. Wah, luar biasa saudara ya. Jadi kita harus meneladani sama seperti yang Daud lakukan. Ketika masalah itu terjadi dalam kehidupan kita, mari kita menguatkan diri kita, mempercayai Tuhan. Amin. Kita harus percaya kepada Tuhan. Dia sanggup memberikan kekuatan bagi kita semua. Nah, apa buktinya saudara bahwa Daud ini mempercayai Tuhan? Bukan sekedar ucapan belaka, bukan sekedar meyakini dalam pikirannya saja bahwa Tuhan sudah memberikan kekuatan. Buktinya adalah di dalam ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek. Dia katakan, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Nah, pada zaman itu
itu di Israel, para imam menggunakan baju efod. Baju efod itu adalah baju imam, di mana di dadanya itu terdapat dua batu undian, yaitu Urim dan Tumim. Nah, kedua batu undian itu digunakan untuk menanyakan kehendak Tuhan, untuk menanyakan keputusan Tuhan. Yang 8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para kawannya. Lalu pergilah Daud bersama dengan rakyatnya yang jumlahnya 600 orang. Jadi saudara, bukti seseorang itu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan adalah dia datang menghadap kepada Tuhan. Dia meminta kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya. Jadi jangan salah saudara ya, ketika kita menghadapi masalah, jangan coba-coba sekali-sekali kita berkata, ya udah deh kali ini saya saja yang menghadapinya, nggak usah minta pertolongan Tuhan, nggak usah minta petunjuk Tuhan. Salah saudara ya. Jadi kita mau belajar sama seperti Daud yang tertekan, Daud yang juga pedih hati sama seperti yang rakyat alami, tetapi dia mau meminta keputusan Tuhan, dia mau kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupannya. Dan sudah dipastikan saudara, ketika Daud meminta kehendak Tuhan yang terjadi, maka dia bisa membawa kembali orang-orang yang hari ditawan. Luar biasa saudara ya. Jadi kita sama-sama saat pada hari ini kita belajar untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Mungkin di tengah situasi masalah yang kita hadapi di hari-hari ini sangatlah sulit untuk kita mendorong jiwa kita, mendorong hati kita untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi pasti bisa saudara. Daud bisa. Begitu juga dengan kita semua orang yang percaya kepada Tuhan bisa. Hanya saja mau atau tidak. Saya mau mengajak kita semua untuk kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Menguatkan kepercayaan kepada Tuhan bukan sekedar seperti yang saya katakan tadi, meyakini dalam pikiran saja. Oh Tuhan, aku yakin percaya Tuhan sanggup. Tetapi dalam tindakan kita tidak percaya. Ya, tetapi kita belajar dari seorang Daud tadi, ketika dia menguatkan kepercayaannya, dia bilang, saya mau percaya kepada Tuhan. Ada tindakannya, yaitu dia mau melakukan kehendak Allah. Nah saudara, saya punya ilustrasi yang mungkin saudara pernah dengar tentang seorang yang jago akrobat. Nah, orang yang jago akrobat ini, dia mau menyusur tebing. Nah, dari tebing sebelah dengan tebing sebelah itu menggunakan seutas tali. Udah pernah dengar ya ilustrasi ini. Nah jadi ketika itu banyak penonton yang mau melihat atraksi dari akrobatik ini. Jadi pertama dia berjalan di atas tali. Wah, semua orang bertepuk tangan karena mereka melihat pertunjukan yang sangat hebat. Terus mereka ditanya oleh orang tersebut, bagaimana? Apakah saudara percaya bahwa saya bisa melewati tali ini? Semua bilang, ya kami percaya, kami melihatnya, kami yakin. Nah terus ulang lagi dia jalan, semakin orang bilang, wah percaya, memang hebat ya. Nah ternyata akrobatik ini juga bertanya untuk yang kesekian kalinya, kalau kalian percaya, coba kalian juga berjalan bersama denganku. Nanti pakai gerobak ini kita akan melewati tebing sebelah menggunakan tali. Terus ditanya, ada yang mau ikut? Ternyata saudara, tidak ada yang mau ikut. Kenapa? Aduh kami takut. Padahal tadi mereka bilang apa? Mereka sudah percaya. Tetapi ada seorang anak, dia bilang, saya pak, saya mau. Nah, oke. Bapak bilang, wah kamu hebat ya, kamu percaya sama saya? Percaya pak. Lalu mereka menyusuri tebing itu, bolak-balik. Terus orang-orang terheran-heran, loh kok bisa ya, kenapa dia begitu yakin percaya? Iyalah, dia bilang, itu papa saya. Nah saudara, melalui cerita ini, jadi percaya itu bukan sekedar kita meyakini, melihat sesuatu lalu kita yakin ya kan, kita sebut aku percaya. Tetapi percaya yang sesungguhnya adalah kita boleh menyadari dan menyerahkan hidup kita kepada objek yang kita percayai. Seperti anak tadi, dia mempercayai orang tuanya, karena itu dia menyerahkan hidupnya, dia tidak takut. Begitu juga dengan kita saudara, kalau kita bilang kita percaya kepada Tuhan, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan yang penuh dengan kuasa. Amin. Nah saya akan lanjutkan
dengan sebuah contoh murid Yesus yang bernama Petrus. Di dalam Matius 14 ayat yang ke-23 kita akan bersama-sama baca. Matius 14 ayat 23, di sana diceritakan tentang Yesus berjalan di atas air, mulai dari ayat yang ke-22. Dan di sana ketika para murid-murid sudah berjalan terlebih dahulu untuk mereka menyeberang melewati danau, terjadilah gelombang angin sakal. Nah, ketika itu setelah beberapa mil jauhnya ada Yesus yang berjalan mendatangi perahu, berjalan di atas air. Nah, orang-orang saat itu murid-murid Yesus berkata, aduh takut, itu hantu. Nah, tetapi Petrus ini dikatakan ketika Yesus berkata di ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus dengan yakin yang katakan, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Wah, dia percaya, saudara. Nah, ketika dia percaya, apa yang terjadi? Dia bisa berjalan di atas air. Tetapi karena Petrus ini dia tidak menyerahkan dirinya kepada objek yang dia percaya, yaitu Yesus. Ketika dia rasa ada tiupan angin, dia mulai dikatakan tenggelam. Bukan karena sudah digulung oleh gelombang, hanya merasa tiupan angin. Wah, jadi saudara, kalau kita mau percaya kepada Tuhan, percayalah dengan sepenuh hati. Amin. Jangan setengah-setengah. Jangan hanya karena ada masalah sedikit kita mulai mundur daripada Tuhan, karena ada rasa-rasanya. Ya, baru dirasa-rasa loh. Kadang belum menghadapi masalah, tapi kita sudah kecut, kita sudah tawar hati, baru merasakan, ya, baru dirasa-rasa, bukan sudah mengalami. Karena itu biar kita mempelajari hal ini, saudara, mempercayai hidup kita benar-benar. Kalaupun mungkin saat ini kita mulai agak down dengan keadaan yang sekarang ini, mari saudara, kuatkan kepercayaan kita. Amin. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Mari semangat kita di dalam Tuhan semakin luar biasa lagi, semakin meningkat hari lepas harinya, di mana kedatangan Tuhan tidak lama lagi, saudara. Kita mau didapati Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang berjuang dan setia sampai akhirnya, sehingga kita bisa mendapatkan kerajaan surga yang mulia. Kita akan tutup, saudara, di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-35. Ini adalah pengharapan kita sebagai orang-orang yang percaya, ya. Ibrani 10 ayat 35 dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Amin. Ada upah yang menanti kita. Upah kita di mana, saudara? Bukan di bumi ini, tetapi di sorga yang mulia. Itulah tempat yang sangat-sangat kita rindukan sebagai orang-orang yang percaya. Janganlah takut, saudara, menghadapi hari-hari ini. Ada Yesus yang menanti di sana. Amin. Nah, jadi saudara, kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, di sana dikatakan di ayat 34, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dari yang lebih menetap sifatnya. Amin. Jadi harta kita adalah harta yang abadi, yang tidak akan pernah tergoncangkan. Di ayatnya saya akan bacakan sampai ayat 39, ya saudara. Di ayat 36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menanggungkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Kita semua adalah orang-orang yang percaya, yang menguatkan kepercayaan kita lebih lagi. Hari lepas hari kita bertambah kekuatan kita di dalam Tuhan. Amin. Mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing.
Puji Tuhan, inilah yang menjadi renungan kita pada kesempatan kali ini. Saya percaya kita semua diberkati. Jangan takut menghadapi hari-hari ini. Ingat pengharapan kita ada di dalam Yesus Kristus, dan ada surga yang menanti bagi setiap kita yang percaya sampai kepada akhirnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Salam Mahanaim.